Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung lagi dengan saya di Daily Lisa John. Teman-teman, kali ini saya akan men-share mengenai seleksi sampel pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BI periode tahun 2017 sampai 2019. Yuk saksikan agar teman-teman mudah memahami dan cepat menyelesaikan studi kalian. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan tekan tombol loncengnya agar kalian menerima notifikasi terbaru dari saya. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai seleksi sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017 sampai dengan 2019. Di mana perusahaan pertambangan itu terdiri dari tambang batu bara, minyak dan gas bumi, penggalian tanah atau batu, dan tambang logam dan mineral. Teman-teman bisa melihat ini dari sumber sahamgain.com. Di sini sudah saya masukkan jumlah perusahaannya, di mana perusahaan tambang batu bara itu terdiri dari 24 perusahaan. Untuk minyak dan gas bumi itu ada 13 perusahaan. Sedangkan sektor dalam penggalian tanah atau batu itu ada 1 perusahaan, dan tambang logam dan mineral itu sebanyak 11 perusahaan. Jadi nanti untuk sektor pertambangan itu jumlahnya sebanyak 49 perusahaan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh mengenai seleksi sampelnya. Oke, untuk bab seleksi sampel, populasinya adalah keseluruhan objek yang diteliti. Nah, populasi di sini adalah 49 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019. Untuk teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling atau teknik sampel berdasarkan dengan kriteria. Kriterianya apa? 1. Perusahaan terdaftar secara berturut-turut dari tahun 2017 sampai dengan 2019. Untuk kriteria yang kedua itu adalah perusahaan mendapatkan laba secara berturut-turut. Sedangkan kriteria yang ketiga itu adalah perusahaan yang memiliki data lengkap. Nah, mari kita mencoba untuk menjalankan proses seleksi sampel. Kita buka tabulasi data di Excel. Oke, di sini saya sudah memberikan contoh untuk seleksi sampelnya. Ini adalah populasinya, itu sebanyak 49 perusahaan. Teman-teman bisa lihat di websitenya ini www.sahamgain.com. Di sini sudah diterangkan dan sudah dicantumkan nama beberapa perusahaan yang terdaftar beserta tanggal listingnya. Oke teman-teman, sekarang bisa dilihat di sini. Untuk populasinya adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di BI periode tahun 2019, berarti ada 49 perusahaan. Di sini untuk seleksi sampelnya ini adalah 49 perusahaan, sedangkan kriterianya, jadi kita harus mencari dari 49 perusahaan itu berdasarkan kriteria, nanti hasilnya sampel yang akan diperoleh itu berapa perusahaan. Oke, tadi di sini untuk kriteria yang pertama itu adalah perusahaan secara berturut-turut. Berarti kita harus mencari perusahaan yang terdaftarnya tidak secara berturut-turut, itu ada berapa perusahaan. Oke. Nah, di sini saya sudah memberikan contoh di sini
Di sini misalkan untuk Adru itu adalah listing di tahun 2008. Berarti Adru itu bisa dijadikan sebagai sampel, masuk dalam kriteria sampel. Nah, di sini ada perusahaan yang terdaftar mulai tahun 2018 karena 2017 masih bisa dipakai. Nah, minimal di tahun 2018 karena kalau di 2018 dia belum terdaftar di 2017, berarti tidak bisa dijadikan sebagai sampel. Nah, di sini ada 5 perusahaan yaitu PLOS, Super Energy, Ginting Jaya Energy, Gunung Raja Paksi, dan Ivis Deco. Nah, di sini untuk perusahaan yang tidak terdaftar secara berturut-turut ada 5 perusahaan. Untuk kriteria yang kedua, di sini adalah perusahaan mendapatkan laba secara berturut-turut. Berarti saya harus mencari perusahaan yang mengalami kerugian. Untuk di tabulasi di sini sudah saya seleksi. Ini adalah perusahaan yang mendapatkan laba, sedangkan ini adalah perusahaan yang mengalami rugi. Berarti ada 23 perusahaan yang mengalami rugi. Nah, saya tinggal masukkan di sini. Berarti jumlah perusahaan yang tidak mengalami kerugian atau tidak mendapatkan laba secara berturut-turut. Nah, di sini saya tidak mendapatkan laba dari tahun secara berturut-turut, gitu aja, secara berturut-turut itu sebanyak 23 perusahaan. Nah, untuk kriteria yang ketiga itu adalah perusahaan yang tidak memiliki data lengkap. Data lengkap itu adalah variabel penelitian. Nah, di sini perusahaan laporan keuangan sudah ada untuk menghitung semua variabel yang digunakan dalam penelitian. Jadi total sampel yang akan digunakan nanti sebanyak 49 perusahaan dikurangi dengan 5 dan 23. Jadi hasilnya adalah 21 perusahaan. Karena penelitian ini menggunakan 3 tahun, maka total N-nya itu adalah 21 perusahaan kalikan 3 tahun. Jadi sebanyak 63 observasi data. Demikian teman-teman, sudah saya share mengenai seleksi sampel pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BI. Apabila teman-teman memerlukan data, teman-teman bisa mengikuti IG saya. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan dan cepat menyelesaikan studi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.